Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Joko Waluyo, yaitu saya sendiri, Muhammad Hamam Judi, dan Ramadhani Hervin. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pakar penentuan jenis tanaman dikotil dengan metode forward chaining. Jadi di sini ada definisi tanaman dikotil, yaitu tumbuhan berbunga yang memiliki biji berkeping dua atau dua daun lembaga. Ciri utama tanaman dikotil adalah bijinya yang membelah menjadi dua bagian saat berkecambah. Selain itu, tanaman dikotil biasanya memiliki ciri khas lainnya, seperti akar tunggang, daun dengan tulang, daun menyari atau menyirip, bunga dengan kelopak, dan mahkota berjumlah kelipatan 4 atau 5, serta susunan pembuluh pada batang yang teratur membentuk lingkaran. Tanaman dikotil termasuk dalam kelas Magnoliopsida dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Contoh tanaman dikotil meliputi mangga, kacang tanah, dan bunga matahari. Lalu ada ciri-ciri umum dari tanaman dikotil. Di sini ada 5 ciri-ciri umum dari tanaman dikotil. Yang pertama yaitu tanaman dikotil memiliki biji yang dapat membelah menjadi dua bagian. Yang kedua, sistem perakaran terdiri dari akar utama yaitu akar tunggang yang besar dan bercabang. 3. Pola tulang daun biasanya berbentuk menyirip seperti tulang ikan atau menjari seperti jari tangan. Yang keempat, bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik biasanya berjumlah kelipatan 4 atau 5. Yang kelima, batang memiliki jaringan kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Berikut ini ada 5 contoh tanaman dikotil, kurang lebihnya ya. Yang pertama yaitu jambu biji, yang kedua kacang tanah, yang ketiga kembang sepatu, 4 ada mangga dan sirsak. Yang selanjutnya yaitu ada tabel keputusan. Jadi di dalam tabel ini terdapat karakteristik dari tanaman-tanaman dikotil, yaitu ada jambu biji, mangga, sirsak, dan lain-lainnya. Ini ada sampai 1, 2, 3, 4, ada 10. Jadi dalam klasifikasi ini yaitu merupakan ciri-ciri dari tanaman-tanaman dikotil. Lalu ini ada centang dan silang. Kenapa ada centang dan silang? Itu ini misalnya nih ya, misal pada jambu biji, untuk karakteristik daun berwarna hijau dia dicentang karena jambu biji memiliki daun yang berwarna hijau. Lalu ini ada yang disilang yaitu batang tanaman tidak berkayu. Batang tanaman tidak berkayu. Kan jambu biji berkayu, berarti dia disilang. Berarti jambu biji tidak memiliki batang tanaman tidak berkayu. Ini akar serabut, misalnya akar serabut. Untuk mangga berarti kan ini disilang, berarti mangga tidak memiliki akar serabut. Kalau akar tunggang dia dicentang, berarti mangga memiliki akar tunggang. Begitu juga dengan seterusnya ini. Di sini kurang lebihnya ada 50 karakteristik dari tanaman-tanaman dikotil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hamam Juhdi. Kepada Muhammad Hamam Juhdi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudi. Saya akan menjelaskan jaringan semantik dan juga pohon inferensi dari tanaman dikotil. Dimulai dari tanaman dikotil. Tanaman dikotil mempunyai batang yang berkayu dan batang tanaman tidak berkayu. Contoh lain dari tanaman dikotil itu mempunyai daun menyirip dan daun menjari. Bisa memiliki daun menyirip dan daun menjari. Contoh lainnya adalah tanaman dikotil bisa berbuah dan ada yang tidak bisa berbuah. Tanaman dikotil bisa juga memiliki daun tunggal ataupun daun majemuk. Dan tanaman dikotil bisa mempunyai akar tunggang ataupun akar serabut. Tidak semuanya, tapi bisa, ada beberapa yang bisa. Contoh dari tanaman dikotil yang mempunyai batang tanaman berkayu itu contohnya adalah jambu biji, rambutan, mangga,
belimbing, durian, nangka, sirsak, dan kembang sepatu. Dan dari masing-masing tanaman ini juga mempunyai ciri khas sendiri. Contoh dari jambu biji mempunyai warna bunga putih, rambutan dan mangga mempunyai warna kuning hijauan bunganya, belimbing mempunyai warna bunga ungu kemerahan, durian mempunyai warna bunga kuning pucat, nangka dan sirsak mempunyai warna bunga hijau kekuningan, kembang sepatu memiliki warna bunga cerah yaitu merah, kuning, atau oranye. Contoh dari tanaman dikotil yang mempunyai batang tanaman tidak berkayu itu ada dua, yaitu kacang tanah dan pepaya. Kacang tanah sendiri memiliki ciri khas yaitu warna bunga kuning cerah, dan pepaya memiliki warna bunga putih. Selanjutnya adalah pohon inferensi. Pohon inferensi tanaman dikotil kami mulai dari R1. Kemudian jika R1 dia dipilih ya atau tidak oleh user akan lanjut ke R2. R2 jika dipilih ya atau tidak oleh user akan lanjut ke R3. Di R4 jika user memilih tidak, maka R4 akan melangsungkannya ke R5. Sistem akan melanjutkan ke R5. Di R5 sendiri jika user memilih ya atau tidak akan melanjutkan ke R6. Di R6 jika user memilih tidak akan melanjutkan ke R7. Di R7 sendiri jika user kemudian dari R7 memilih ya atau tidak, maka user akan melanjutkan ke R9, R11, R14, R15, R17, R19, R22, R28, R30, R35, R40, R42, R45, R49, R52, dan akan berakhir di A10. A10 sendiri adalah tanaman pepaya. Nah, kita kembali ke R5 tadi yang jika dipilih iya, maka sistem akan melanjutkan ke R8. Dan seterusnya jika user memilih ya atau tidak, maka sistem akan melanjutkan ke dari R5 ke R8, ke R12, ke R13, R15, R18, R19, R21, R27, R29, R31, R40, R42, R49 hingga akan berakhir di A9. Yaitu A9 sendiri adalah kacang tanah. Selanjutnya jika R4 tadi dipilih iya oleh user, maka R4 akan lanjut ke R6. R6 dipilih iya atau tidak akan lanjut ke R9. Di R9 jika user memilih tidak, maka sistem akan langsung pergi ke R10. Di R10 sendiri jika user terus memilih iya tidak terhadap node berikut yaitu R11, R13, R16, R17, R20, R27, R30, R33, R40, maka akan berakhir di A8. A8 sendiri adalah tanaman kembang sepatu. Di R9 tadi jika user memilih iya, maka R9 sistem akan melanjutkan ke R11. R11 jika user memilih tidak akan pergi ke R12. Di R12 sendiri jika user terus memilih iya atau tidak, maka user akan dibawa ke R13, R15, R18, R19, dan ke R23. Jika user memilih tidak pada R23 atau R23, maka akan pergi ke R26. Sistem akan pergi ke 26, dan kemudian jika user memilih ya atau tidak, sistem akan membawa ke R28, R30, R32, R40, R44, R46, R48, R49, R52, dan akan berakhir di A7. A7 sendiri adalah tanaman rambutan. Jika user memilih iya pada R23, maka akan melanjutkan ke R27. Dan jika user memilih ya atau tidak setelah R27, yaitu di roll 30, 34, 40, 42, 44, 49, 52, maka user akan berakhir di A6. A6 sendiri adalah belimbing. Selanjutnya jika R11 tadi user memilih ya, maka sistem akan membawa ke R13. Jika user memilih ya atau tidak di R13, maka sistem akan membawa ke R15. Tapi jika user memilih tidak di R15, maka sistem akan membawa ke R16, dan R16 jika dipilih user ya atau tidak akan lanjut ke R17. Di R17 sendiri jika user memilih tidak, sistem akan membawa ke R18. Di R18 jika user memilih ya atau tidak akan lanjut ke R19. Jika user memilih ya atau tidak, R19 akan lanjut ke sistem ke R24. Jika user memilih tidak di R24, maka sistem akan membawa R24 ke 26. Dan kemudian jika user memilih ya atau tidak pada rule berikut yaitu R28, R30, R37, R39, R43, R44, R47, R50, R51, maka user akan berakhir di A5. A5 sendiri adalah tanaman durian. Namun jika user memilih iya pada R24 dan terus memilih iya atau tidak pada rule
28, 30, 36, 40, 43, 46, 50, 51, maka user akan berakhir di 4, yaitu tanaman angka. Namun jika jika user memilih iya pada R17, maka sistem akan lanjut ke R19. Jika user kemudian memilih ya atau tidak pada rule berikut, yaitu R19, R25, R27, R30, R36, R38, R41, R44, dan R52, maka user akan berakhir di A3. A3 sendiri adalah tanaman sirsa. Nah, jika user tadi memilih iya pada rule 15, maka sistem akan bawa user ke R17. Maka sistem akan langsung pergi ke R17, dan jika user memilih tidak pada R17, maka sistem akan membawa ke 18. Dan kemudian jika user memilih ya atau tidak pada R18, R19, R22, R28, R30, R32, R38, R41, R44, R49, R52, maka user akan kebawa ke A2. Sebaliknya, jika pada saat R17 ditanyakan dan user memilih iya, maka sistem jika user memilih ya atau tidak pada R19, R24, R28, R30, R35, R42, R44, R49, R52, maka user akan terbawa ke A1, yang dimana A1 sendiri adalah jambu biji. Jadi sistem kami menggunakan konferensi ini dan akan memilah apa tanaman yang dipilih oleh user berdasarkan aturan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Arvin. Di sini saya akan menjelaskan untuk tabel rules, yaitu untuk tabel rules itu kami di sini menggunakan rules yaitu dengan kode R1, 2, 3 sampai 50. Di sini kode ini bertujuan untuk menempatkan ciri-ciri atau karakteristik dari setiap ciri-ciri tanaman dikotil dari contoh jenis tanaman dikotil. Jadi di sini karakteristiknya itu mempunyai 50 ciri-ciri, yaitu kemudian di sini ada 10 jenis tanaman, yaitu ada jambu biji, mangga, sirsa, nangka, durian, belimbing, rambutan, kembang sepatu, kacang tanah, dan pepaya. Jadi di sini untuk tabel rules-nya, untuk ketentuannya, jadi jika dari kode-kode ini yaitu R1 itu adalah kode dari jenis tanaman, yaitu adalah daun berwarna hijau. Jadi di sini jika dari R1 ciri-ciri jenis tanaman dikotil yang pertama sampai yang 52, yaitu ada 2, R2, R3, R4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 28, 30, 35, 42, 44, 49, 52. Maka di sini akan menampilkan jambu biji. Nah, ini untuk rules aturan. Jika dari setiap ciri-ciri itu yang dipilih, maka yang akan ditimbulkan itu adalah dari contoh jenis tumbuhan sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dipilih tadi. Di sini langsung ke implementasi code, yaitu untuk halaman pertama dari sistem ini, yaitu untuk tampilannya, yaitu ada selamat datang di sistem pakar klasifikasi jenis tanaman dikotil. Kemudian ada tombol mulai. Di sini untuk pengguna bisa langsung saja memulai untuk menjalankan sistemnya. Untuk memulainya itu silakan tekan saja tombol mulai. Kemudian nanti sistem akan menunjukkan ke selanjutnya, yaitu adalah pertanyaan dari setiap ciri-ciri. Jadi nanti user akan ditanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai keinginan dari user atau penggunanya untuk mencari contoh jenis tanaman, yaitu yang dimana contoh jenis tanamannya itu sesuai dengan ciri-ciri dari contoh jenis tanaman tersebut. Nah, kemudian di sini adalah tampilan hasil dari tanaman
yang tanaman yang sudah ciri-cirinya itu yang sudah di ketentuannya dari kacang tanah. Contohnya dari kacang tanah tadi, dari pertanyaan, setiap pertanyaan yang diberikan dan dijawab sama user, dan di sini akan menampilkan sesuai keinginan dari user tersebut. Baiklah, di sini kita langsung saja untuk implementasi mendemokan sistem pakarnya. Jadi untuk halaman utama di sini ada selamat datang di sistem pakar klasifikasi jenis tanaman dikotil. Jadi untuk memulai sistem pakarnya kalian bisa untuk menekan tombol mulai, yaitu kita nanti akan dipertanyakan ciri-ciri dari setiap jenis tanaman tersebut gitu. Jadi di sini ini sebelumnya saya akan mengambil contohnya itu jambu biji. Jadi dari sini kita harus tahu kira-kira ciri-ciri tanaman jambu biji itu seperti apa gitu. Jadi sesuai pertanyaan tadi itu sebenarnya itu sesuai dari ciri-ciri dari tanaman yang mau dicari gitu. Dan langsung saja kita mulai. Itu yang pertama, daun berwarna hijau. Apakah daunnya berwarna hijau? Iya. Apakah batang bulat? Iya. Daun tanaman memiliki tangkai? Iya. Apakah batang tanaman berkayu? Iya. Batangnya tidak. Apakah akarnya tunggang? Iya. Serabut? Tidak. Tanaman sayur? Tidak. Tanamannya berbuah? Iya. Tanaman hias? Tidak. Apa daunnya tunggal? Daunnya tunggal? Iya. Daunnya menjemuk? Tidak. Daunnya menyerip? Iya. Daun menjari? Tidak. Apa ukuran bunga kecil? Iya. Ukuran bunganya besar? Tidak. Bunganya tunggal? Iya. Apakah bunganya majemuk? Majemuk? Tidak. Apakah dia berbuah? Iya. Tidak berbuah? Tidak. Kemudian apakah dia berbentuk polong? Tidak. Berbentuk bulat panjang atau oval memanjang? Tidak. Berbentuk bintang? Tidak. Apakah berbentuk bulat lonjong? Iya. Kemudian berbentuk oval besar? Tidak. Berbentuk bulat? Tidak. Apakah tanaman bukan kecil hingga sedang? Tidak. Apakah tanaman dapat mencapai tinggi lebih dari 10 meter? Iya. Daunnya berbulu halus? Tidak. Apakah daun mengilap di permukaan atas? Iya. Bunga kecil, bunga kuning cerah? Tidak. Warna bunga kuning kehijauan itu tidak. Apakah warna bunga cerah? Tidak. Warna bunga ungu kemerahan itu tidak. Apakah warna bunga itu putih? Iya. Apakah warna bunga hijau kekuningan? Tidak. Warna bunga kuning pucat? Tidak. Berbau harum khas? Tidak. Bunga hanya mekar di malam hari? Tidak. Bunga tidak berbau? Tidak. Apakah buah memiliki biji besar tunggal? Tidak. Buah memiliki biji kecil dan banyak? Banyak? Iya. Apakah buah memiliki biji besar dan banyak? Tidak. Apakah buah memiliki biji kecil dan tunggal? Iya. Apakah rasa buah manis dengan sedikit asam? Tidak. Rasa buah manis penuh tanpa asam? Tidak. Apakah buah berduri tajam di kulitnya? Tidak. Apakah buah berbentuk kapsul rambut halus? Enggak. Apakah kulit buah tipis dan mudah dikupas? Iya. Apakah kulit buah tebal dan sulit dikupas? Tidak juga. Apakah buah matang aroma menyengat? Tidak. Buah matang menghasilkan aroma harum? Ya. Jadi ini adalah output ketika kita memilih ciri-ciri dari jambu biji tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sesuai dengan ciri-ciri setiap tanaman yang diinginkan. Ini adalah contoh output apabila yaitu saya ingin mencari tanaman dikotil yang contohnya itu adalah jambu biji. Kemudian di sini ada button mulai lagi. Button mulai lagi ini dia akan memulai sistem itu lagi, dan dia akan mereset dari pertanyaan yang tadi tuh. Jadi di sini langsung kita mulai lagi, dan dia akan langsung masuk ke pertanyaan, dan akan user bisa mencoba mencari tanaman dikotil, contoh tanaman dikotil yang lain gitu.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.